banding-bandingin. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya penyanyi terus tiba-tiba dia nyanyinya fales, ya udah boleh dah tuh lu hujat. Kan pekerjaannya memang penyanyi. Kalau misalnya dancer terus tiba-tiba gayanya kaku gitu ya. Kayak triplek tebel 20 cm gitu. Itu bukan triplek kayak kayu. Nah, baru tuh lu komenin gitu. Udah sekolah libur nggak? Belum. Tenang. Kenapa? Dokter. Lu bukannya mau sahur, Dok? Kenapa nggak tidur, Ci? Belum ada yang ngajak tidur. Scott matanya merek apa nggak tahu, lupa. Tinggi berapa? 178. Alisnya kenapa? Alisnya nggak ada alisnya. Ntar kalau gue banyak alisnya, banyak duitnya, ntar orang ngiri lagi sama gue. Jadi orang tuh nggak boleh serakah. Pilih salah satu aja, mau banyak apa. Gak ngantuk belum? Muka glowing pakai apa? Pakai air wudhu, say. Gayung low pepping masih gangguin gak? Masih ke sekolah, terus masih suka ada kayak nomor-nomor aneh yang kayak kontak ke nomor laki gue gitu. Lagi di rumah ya? Enggak, lagi di klub. Ci santet gayung gilu ya santet. Suaminya mana di mana aja lah, terserah dia. Lo orang kenapa pada nanyain laki gue? Napi sih? Pelakor lo. Gak cukup apa gayung? Mau juga lo diviralin. Setelah apa kejadian suami berubah? Gak berubah lah, jadi baik. Cuma gue jadi enak. Gue naksir laki lo, Ci. Ya udah sono deketin aja. Si gayung sekolah punya geng juga? Kagak ada lah, orang diajak datang tadi, jemput pulang tadi antar, kagak ada yang tahu dia. Kenapa di site J sekolah anak-anak paling mahal aja, say? Ci alisnya glossy, iya, soalnya kulitnya juga glowing semuanya. Dan gue bukan orang Arab ya. Kalau gue orang Arab gitu, ntar alis gue tebel. Lima tahun masih kerasa sakitnya sih, tergantung sih. Sakit nggak sakit gue sih yang penting punya duit, say. Nggak peduli, gue aja sekarang bodo amat. Gue tinggal jalan-jalan, gue tinggal jalan-jalan, gue tinggal kerjaan ke luar negeri, ya udah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kenapa di HP orang lain malah kelihatan tambah cakep? Nah, berarti itu orangnya
kagak suka tipu daya, tipu muslihat gitu. Gue kagak suka sok kecakepan di HP gue gitu. Gue masa bodo amat. Jis berapa sih tahunnya? Hampir 600 juta. Kalau suami ketahuan lagi gimana? Ya udahlah, ceraiin. Kok masih pulang ke rumah? Laki gue kagak pulang ke rumah masalahnya. Rambut rontok ya, iya. Berarti masih dimaafin? Gak maafin lah, maafin. Urusan lanjut atau enggak melihat aja nanti, say. Ngapain gue cepet-cepet putusin? Orang gue juga lagi banyak kerjaan, lihat aja nanti. Kok toto gue lagi pergi kerja, gue lagi pergi working trip, dia selingkuh lagi, ya udah, I'm sorry, goodbye. Lihatlah, tidak usah memutuskan cepat-cepat ya. Tahu netizen heboh banget. Gak usah lah putuskan cepat-cepat. Kau nikah aja udah lama begitu. Ngapain kau putuskan cepat-cepat? Urusan nanti cerai atau nggak cerai ya udah, lihat aja nanti gimana. Yang penting kan sekarang gue kerja, gue cari duit, banyak duit gitu. Gak usah terlalu pusingin. Sembari ngebenerin diri, ngebenerin hati ya kan. Menghilangkan trauma gitu. Kita kasih juga dia sedikit sport jantung biar trauma juga. Masa kita doangan trauma? Dia juga lah. Iya, fokus ke diri sendiri dulu aja. Kalau memang jodoh yang nggak kemana, kalau nggak jodoh ya udah. Pusing amat. Iya dong, duit nomor 1. Maafin mah maafin, cuman kan lihat aja nih nanti. Maksudnya ke depannya apa ya, maksudnya lu tuh bisa apa lu keinget-ingetnya terus sampai bikin lu tersiksa, bikin lu stres, bikin lu trauma berkepanjangan ya. Kalau misalnya kayak gitu ya udah bye-bye. Kita kan nggak tahu. Masih baru bentar banget, baru beberapa bulan. Jangan sih pertahankan gue juga gak mau kayak gitu sih. Daripada gue pertahankan rumah tangga, tapi kalau misalnya nih ya, misalnya nih, gue kan sekarang fokus kerja. Gue fokus cari duit. Gue mengejar karir gue yang selama ini gue korbankan. Karir gue yang selama ini gue gak jalanin, gak gue kerjain karena gue ada prioritas keluarga gitu ya. Ya udah, sekarang karena dia melakukan kesalahan, menyakiti gue, udah gue jagain juga tetap aja kayak begitu. Ya udah, gue ambil kesempatan yang dikasih di depan mata gue dong, yang selama ini nggak pernah bisa gue ambil dong, bener nggak? Karirnya apa, Ci? Julid, say. Gue julid aja dapat duit. Nah, sembari kita menaikkan value kita, sembari kita mencari duit, kita lihat aja nanti dia gimana. Kita lihat aja nanti apa ya, maksudnya Tuhan bukakan jalannya kayak gimana gitu. Terus bisa nggak lu nih setelah lu dipenuhi oleh banyak kegiatan positif, meningkatkan value diri, lu bisa nggak merasa setidaknya pulih terus bisa menerima lagi? Bisa nggak? Kalau misalnya ternyata lu nggak bisa, malah lu makin gila, lu trauma berkepanjangan, lu sedih berkepanjangan, lu stres, ya udah nggak usah. Anak-anak gimana sih sama bapaknya? Biasa aja tuh. Masih serumah? Nggak pernah nggak serumah. Jangan cerai, Ci. Garung lope kegirangan dibiarin aja. Urusan dia mau girang apa kagak. Tetap aja kagak ada duit, gimana girangnya sih dia? Gimana cara dia girangnya? Girang dia kan cuma ngengkang doang kalau ada yang beli. Girangnya dia sama girang gue beda lah.
suaminya nyesel nggak sih? Ya dia bilang sih nyesel, cuman gue kagak tahu dia beneran nyesel apa kagak. Misalnya yang ada yang bisa tahu sih hati orang. Dia bilang mah nyesel, cuman nyesel juga buat guna apa lu nyesel? Udah lu lakuin, kagak ada yang bisa dilakuin juga kan dari lu nyesel. Ya dia ngomong nyesel ya, terus gue mesti percaya apa? Lu lagi udah jelas-jelas laki aja bisa ngebohong, ngapain dia mau bilang nyesel? Dia mau bilang nyesel apa kagak juga apa gunanya lagi buat lu. Nggak mau berisian dikit, nggak mau say, bukan toren yang diisi. Buat apa? Intinya nih gue bilang sama laki ya, apa kagak ada gunanya lu nyesel. Udah lu jangan cubit-cubit gue tabok nih. Ya kagak ada gunanya lu nyesel. Makanya sebelum nyesel, kalau lu mau ngelakuin apa lu pikir dulu gitu. Kan gue udah bilang, bini lu itu bukan cuman, maksudnya apa ya, bukan lu kata kagak laku atau cuman lu doang yang laku. Ya, lu baru dikejar satu lonte aja udah bangga. Bini lu tahu kagak yang ngejar banyak. Cuman selama ini bini lu udah komitmen aja gitu. Lu baru dikejar satu lonte udah GR kayak ampunan. Gue udah kasih tahu, sekali lu lepas bini lu udah pusing-pusing lu. Suami sekarang mana tidur dia? Nggak pengen ngebales enggak? Gue nggak mau ngebales. Buat apa? Nih gue bilang ya, nih cewek tuh biar gimana nih kalau misalnya selingkuh, maksudnya kagak tahu sih, sekarang sih gue belum ada kepikiran ngebales. Gue kagak gimana ya, soalnya gue kalau mikir kayak disuruh mulai hubungan baru lagi, gue juga udah males ya, maksudnya lagi males gitu. Mungkin karena baru-baru ya gue bilang kayak tai lah. Gue jadi ngomong kasar, laki sama aja lah semua gitu, gue mikirnya gitu sekarang. Ngapain lah, mau sama siapa juga ada aja gitu loh kekurangannya. Capek gitu loh gue untuk memulai sesuatu yang baru. Kan gue udah bilang maaf mah maaf, lupa mah kagak. Udah, dia mau udah putusin komunikasi udah. Cara menanggapi orang yang suka bilang kurus, ya udah biarin aja sih. Biarin aja, selera orang beda-beda say. Dia mungkin demennya yang gempal, yang kayak ban tronton mungkin. Biarin aja ya, gak usah pusing-pusing mau bilang gue kurus ke gue ape. Setiap orang itu punya marketnya masing-masing ya. Ada laki yang suka krempeng, ada laki yang suka bentukan molen ya. Kagak usah saling ngerebut lah ibaratnya. Kagak ada yang juga minta saran sama lu. Ibaratnya gini nih, orang yang suka badannya kurus, terus lu yang modelan palem botol ngasih saran ke badan yang kurus, kayak mana bisa? Atau misalnya nih orang yang badannya krempeng, ada orang ngelihat modelan montok kayak molen, terus bilang mbak kemontokan kurusin dikit, kagak bisa, saya seleranya beda. Bacot aja lu pare netizen. Tiap orang selera beda-beda ya, target market juga beda-beda ya. Ada koko-koko ibaratnya yang suka yang kurus, ada koko-koko yang suka yang montok. Biarin aja udah, kagak usah pada berebut. Kalau semua selera satu bingung lu ya. Sekarang aja laki gampang digayat sama pelakor, lu kalau selera satu ntar lu pusing kanan kiri ngelakor semua ntar. Sebenarnya hujan itu air, yang bilang hujan tanah tuh siapa? Mati lu ntar semua dikubur sama hujan, kalau hujan tentukannya tanah. Banyak pelakor yang mau posisimu, kagak bisa say, kagak bisa.
Iya mau kayak gimana misalnya nih, dia berharap mau jadi istri sah gitu ya, menggantikan gua. Oke lah menjadi istri sah, tapi kagak mungkin bisa posisinya kayak gua. Satu, gua disayang banget sama mertua gua. Ya, gua mau minta apa dikasih. Terus gua bisa cari duit. Laki gua juga tahu. Lu kira kalau dia ada bini lagi juga bakal sama diperlakuinnya kayak gua? Kagak bakal. Tahu kagak? Kagak mungkin. Gak bakal. Lu kira tiba-tiba ntar kucuk 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 kucuk. Nih modelan si Gayung Lope Pink yang kayak lontai gitu. Misalnya jadi bininya gitu. Terus bisa dapet posisi kayak gue, kagak mungkin, say. Nggak mungkin, dia juga tahu gue kagak pernah morotin duit dia. Apa tanggapan mertua? Mertua gue mah dukung gue banget. Kagak nangis gue, emang kagak nangis. Itu Gayung masih sekolah, Ci. Masih lah. Sekarang lu bayangin, dia udah bayar nih. Bukan dia yang bayar, lakinya dia, laki sirinya dia yang udah ngebayar nih buat anaknya. Anaknya gak tahu, anak Gayung nih. Si anak Gayung udah dibayar nih sekolahnya selama setahun hampir 600 jetong, say. 500 juta lebih lah. Terus lu berharap dia udah setengah sekolah, setengah lebih, udah seperempat lagi nih sekolah, dia bakal keluar. Terus dia mau masuk sekolah mana? Dia udah bayar nih 500 jetong lebih. Masa dia keluarin anaknya? Kagak mungkin. Orang modelan kagak tahu malu, mana mungkin dia keluarin anaknya. Lalu kan gue udah bilang sama lu, tisu di apartemen aja dia colong, mana mungkin sih dia mau relain bayar 500 juta terus sekolahnya pindah. Tisu aja dicolong, cai, buat coli. Gimana sih lu ah? Tahun depan pindah kagak tahu, coba kita lihat ya kalau misalnya dia masih di situ. Kalau misalnya dia masih di situ berarti dia udah dapet gadun baru. Kalau belum dari situ ya udah berarti dia udah kagak sanggup. Kalau misalnya dia sampai di situ lagi ntar gue kasih tahu nih, teman-teman gue banyak kalau yang di mid school, high school, ntar gue kasih tahu, hati-hati lu ada Jindasim berinisial NW gitu anaknya namanya Nah, lu hati-hati nih, gue kagak usah sebut nama, kagak usah, cuman lu hati-hati aja. Kalau udah mid school sama high school itu kan udah mulai banyak orang Indonya. Gebetan dia tuh orang Indo. Pasti karena apa? Karena orang Indonya pada kebanyakan tajir-tajir, say. Udah orang Indo tajir-tajir, terus kenapa dia kagak ngejar yang bule kayak, atau yang Korea kayak, atau yang Cina beneran gitu Jepang gitu. Agak bisa mau ngomong pakai bahasa apa? Pantomim lu kira? Dia ibarat nulis chat aja mesti nyari dulu. Pakai caption Instagram yang mesra-mesra. Tuh kalau misalnya dia ngedeketin bule atau Jepang atau itu ngomongnya pakai bahasa apa? Agak bisa dia. Enggak, kagak Kan bule kagak ngerti pantomim, say. Iya kan. Tips si sayang mertua gue mah apa adanya aja. Kagak ada gue tips-tipsan. Perasaan gimana? Ya berubah lah. Menurut Ngana, mana mungkin bisa sama. Gimana kabar Gayung Lope? Masih ada tuh, sering ketemu sama gua di sekolah. Cuman senep aja mukanya. Kusut gitu. Abang Jujihun nanti gua kasih tahu. Masih satu rumah, masih. Kalau laki suka selingkuh tuh menyiksa hati, kagak tahu, laki gue baru sekali selingkuh. Kalau udah berkali-kali menurut kagak mungkin, say. Lu kira? Tuh bentar, celana gue nyempil. Gak jadi cerai, belum tahu.
Udah lu orang pada ribet banget lah ya. Lu kira orang mutusin cerai cuma seminggu, 2 minggu, sebulan? Kan gue udah bilang lah, kalau misalnya lakinya miskin mau udah gue ceraiin, malah boro-boro gue kawinin, kagak gue kawinin. Cuman kan ini banyak ya. Ibaratnya kita tuh kawin bukan cuma masalah nikah sama tuh laki doang, ini nikah sama keluarganya. Jadi banyak yang mesti dipertanggungjawabkan nih, say. Nih, kagak bisa kayak asal lu orang ceplas-ceplos aja ngomong gitu. Ke sidang, kagak bisa. Sosmed Gayung apa kagak tahu, dia di deactivate account. Cuman pakai akun-akun halu tuh dia. Bertahan aja Ci, lihat aja nanti gue sanggup apa kagak bertahan gitu kan, gue udah bilang. Pokoknya dia gue kagak mau gila. Ntar kalau misalnya Lee Min Ho mau, ntar gue ketemu Lee Min Ho nih April. Tapi April. Ntar gue tanya sama Lee Min Ho mau jadi selingkuhan gue kagak. Ntar kalau Lee Min Ho mau jadi selingkuhan gue selingkuhin dah. Ye. Ya lu juga lihat-lihat dulu dong. Masa lu jangan samain gue sama si David. Lah masa selingkuh sama Lonte? Enggak mau. Masa gue selingkuh sama Gigolo? Kagak mau. Gue minimal selingkuh sama Lee Min Ho gitu. Ju Ji Hoon gitu. Baru gue mau. David denger ya, dia denger juga kagak kenapa. Kan gue kalau live suka banyak yang nge-record. Ntar tiba-tiba dia ngirimin ke dia, kagak apa-apa, alhamdulillah, biar dia denger sekalian, biar sadar. Awas didukunin sama Gayung. Ya udah biarin. Gua dilindungi oleh Roh Kudus. Ngeri apaan ngeri? Cing gak ketemu Jackson Wang. Enggak, dia kagak mau ketemu sama gua. Rugi itu dia kagak ketemu sama gua. Pernah labrak si Gayung belum? Kagak pernah ketemu di tempat lain. Abis gaulannya beda sih. Kan dia rakyat jelata. Bukan rakyat jelata deh, mohon maaf. Dia kan Jindasim. Mainannya di mana? Gue kagak tahu Jindasim mainannya di sebelah mana. Beda sama gua. Jadi gue ketemunya cuma di sekolah doang. Gue juga bingung ya, sampai teman-teman gue yang pernah mantan sekolah di situ, terus yang mak sekolah di situ bisa sampai ada ngomong, kok bisa ada satu nyempil modelan mak kayak begitu? Apa kagak ada background check apa? Merasa insecure karena diselingkuhin? Kagak, say. Bukannya insecure. Beda banget ya sama insecure. Gue kalau misalnya lihat nih begitu selingkuhannya model Kendall Jenner, gue bisa sih insecure. Modelannya Jindasim, lu insecure dari mana? Nggak mau gue naikin bebek, lu aja naikin bebek. Pertahankan biar gigit jari Gayung Lope ya, kagak usah gue. Gigit jari. Makin menyala aja dia, biar ntar kalau misalnya dia buka sosial media muka gue, di mana dia lihat muka gue gitu, jadi dia makin keinget-inget, biar tau diri gitu. Ada gila-gilanya lu gue insecure. Nah gue insecure kalau misalnya si Jindasim itu jadi brand ambassador, misalnya YSL, nah gue insecure. Gue insecure kalau misalnya dia brand ambassador Maybelline gitu, insecure gue. Ini mas apa? Cuy.
Tulang nggak sih? Ya tulang lah, emang badan lu kagak ada tulangnya. Lemak semua badan lu. Hah? Letoy dong kayak jelly. Ada bego-begonya kadang. Itu tulang lah. Kak, kok nggak ada labrak ya? Gue ketemunya cuma di sekolah doang. Ya kali sekolah itu tempat buat ngelabrak. Kan gue kagak bisa nge-slam dunk dia di sekolah. Gue ketemunya di sekolah, selalu ketemu hampir tiap hari. Nah kan sekolah bukan tempat buat baku hantam, say. Nah laki sirihnya si Gayung siapa kagak usah disebut-sebut. Dia kagak ada urusannya sama gua. Gua mah kagak menjalar-menjalar. Yang dajal bininya ya udah gua sebut bininya aja, lakinya kagak tau menau, Laki siri, ya biarin aja, berarti ini doa istri sahnya. Anggap aja begitu. Tabrak cewek pakai Ferrari, jangan sayang Ferrari gue. Laki orang juga ya namanya Siri. Kalau selingkuh lagi ya gimana? Ya udah bye-bye lah. Rendang gue diambil kucing, bagus diambil kucing daripada diambil jin lu. Takut lu, serem lu. Guru-guru di sana tanda tahu nggak tahu lah, cuman kan gurunya di sana bule semua. Kebanyakan bule. Ketemu di sekolah gimana reaksinya? Ya jalan cepat lah dia, buang muka. Jalan cepet banget kayak kecoa terbang, lu tau kagak? Bule juga ngegosip ya, iya, cuma maksudnya gue ya udah gitu. Masih pakai masker udah enggak? Kan dia lagi mau nyari gadun baru. Kalau pakai masker nanti auranya ketutupan. Tapi ya gue bingung ya. Kenapa di setiap foto dia tuh mukanya kagak ada yang sama? Apakah kunti yang nempelnya di belakang beda-beda? Jadi kadang di foto di sini mukanya beda, di foto sini mukanya beda. Kagak ada muka yang satu pun foto yang sama mirip gitu ya. Kenapa muka aja kagak ada yang sama di foto? Tuh gantung setan yang nempel. Sungguhnya dia 2 orang. Terus sih, setiap kalau misalnya nih, terus sih, misalnya nih, kalau kagak, apa gimana nih maksud gue ya? Apa jangan-jangan kalau misalnya pakai gitu tuh ada targetnya? Orang-orang kalau nggak laki, nggak cewek yang ngelihat dia, yang kagak dia targetin tuh bilang dia tuh jelek. Jadi maksudnya targetnya dia tuh target-target tertentu gitu loh. Susuk bulanan. Kak maksudnya gini, kagak semua misalnya ada apa gitu ya. Terus lu asal semua laki tuh ngelihat lu bagus gitu, kagak. Dia targetin aja gitu. Mungkin apa disebut namanya Antonio Sarange. Apa maksudnya apa disebut namanya gitu, yang dia target siapa gitu loh maksud gua. Tapi suaminya kepincut gimana ya, goblok. Nah kan gue bilang David lu sekalinya kena sama lonte. Gue gituin si David, sumpah.
Bilang David yang bagusan dikit, tapi sih bini orang yang mani gitu kayak napi mesti lonte pit. Iya gue tahu targetnya cowok, tapi kan gue tanya nih beberapa cowok gitu ya, pada bilang dia kagak bagus. Tapi maksudnya gue target itu mesti dibacain dulu gitu. Mungkin pakai namanya, pakai AP-nya gitu loh maksud gua. Reaksi David gimana? Ya begitu aja nih. Dia juga bingung. Imannya kuat kalau kagak kepincut. Tuh kan bener ada namanya. Tuh kan pakai nama. Lu masa si David dia udah tahu, mungkin kan dia tahu suka blueberry ya, dikasih blueberry sama dia. Lah gue bilang buset, zaman sekarang Pit masih ada orang yang bawa ransum kalau lagi pacaran. Kesian banget, kagak mampu apa beli makan di luar. Gue bilang gitu. Gue bilang ngapain dia bawa lu makanan ransum, bawain lu apa namanya makanan, dibawain makanan. Jadi kalau ketemu pacaran gitu ya, dibawain makanan, dibawain cemilan, cepuluh, iya kan? Tuh gue bilang zaman sekarang cewek mana yang bawain ransum? Hah? Lu kerja bareng dia apa gitu mesti makan siang? Atau gimana ya, orang yang bawa makan siangnya juga jarang lah gitu ya, maksudnya yang kayak bikinin lakinya. Lu kira di film drakor apa dibikinin bento? Ini buru-buru bento dikasih blueberry. Terus lu apa tahu kagak? Dia kata gini, nih makan blueberry-nya biar inget terus, udah aku cuci. Lah ayo lo David, dicuci pakai apa? Terus itu David sendiri yang cerita sama gua. Gua bilang, terus lu kagak curiga gitu ada aja orang yang ngomong dibilang biar inget? Emang lu kira bagus buat otak? Hah? David, lu kira ginkgo biar inget terus, ingetan lu bagus? David, capek banget gua mana sama David. Makanya David jangan kebanyakan gede di luar negeri. Lu mesti gede di belusukan sini biar tahu. Gue dikasih begitu misalnya biar inget. Kenapa gue mesti inget apa yang mesti gue inget? Kenapa lu kasih gue terus lu bilang nih katanya makan biar inget? Apa yang gue inget? Apa? Jawab kagak lu? Terus dia kagak curiga gitu. Terus gue tanya, berapa kali dia bawa? Sering dia bawa, hampir tiap ketemu dia bawa. Terus ngomongnya begitu. Kenapa dia ngomong begitu terus kagak curiga? Dimakan kayak dimakan lah. Hampir satu hal yang gue tanya. Terus jangan-jangan lu tiap beli blueberries yang lu beli tuh, yang lu bawa pulang, itu blueberries dari dia kagak? Dia bilang kagak. Alhamdulillah, kalau enggak ntar gue kena jampe-jampenya dia si Aul. Satu hal yang gue tanya cuma begitu. Nah terus kan lu setiap misal pergi kadang lu suka beli blueberries tuh ke rumah. Terus blueberries yang gue makan dari dia bukan? Dia bilang bukan, gak pernah dia bawa. Oh alhamdulillah. Kalau ntar gue inget dia amit-amit kan say. Nah David marah gak? Maksudnya marah gimana? Jadi sasaran kan berabe nanti bagaimana? Dilomongin nilai marah gak? Bodo amat. Sabodo teing ini ngararungsing, sabodo teing. Gue tuh udah di tahap sabodo teing, ngerti kagak? Kasih daun kelor bodo amat dah, daun kelor daun apa lah
Klarifikasi Gayung Lopepi nggak nongol, gimana dia mau nongol? Iya kan? Kan foto dia yang keluar juga cuman terlihatnya juga tidak terlalu jelas dan banyak foto lama. Mana mungkin dia berani nongol sih? Roasting aja David seumur hidup, emang rencananya begitu. Pokoknya kan gue udah bilang ya, si Jin Dasim itu lu boleh dikata lu Jin ya, tapi Jin Dasim nih gue kasih tahu nih, kalau misalnya lu nonton nih ya, ini mau sampai kapanpun nih lu masih ngintilin laki gue atau kagak, dia masih jadi laki gue atau enggak nantinya ya, hidup lu ya Jin, sampai nanti ya lu diambil kembali oleh jin-jin yang lain ya, lu bakal gue hantui hidup lu, ngerti nggak? Bakal gue hantuin. Jadi lu tuh udah salah bikin ribut sama orang yang salah ibaratnya ya. Jadi lu mau sampai kayak manapun, sampai nanti berapa tahun lagi, gua terus ya. Selamat Anda dihantui oleh seorang Agnes Jennifer ya. Jangan sampai ntar gue beli di sebelahan sama unit apartemen lu. Lu kira gue kagak mampu? Mampu, murah di situ. Apalah itu Paku Bono View. Cari di situ mampu gua. Jangan sampai gue keker lu setiap lu lagi berjemur di situ ya. David ketemu klien tuh gimana? Ya kliennya dia kan kagak ada urusan sama urusan pribadi dia. Klien dia mah kan butuh pabrik, butuh barang, kagak butuh dia. Kagak ada urusan. David bawa ransum juga kagak bawa ransum. Jika yang ya gue juga udah bilang ke si David, ya itu lonte lu tuh ya bakal gue hantuin seumur hidup. Ya berdoa aja umurnya kagak panjang. Jadi kagak panjang gue hantuin nih. Kalau panjang hidupnya, ya kan, tapi biasa orang kayak gitu hidupnya panjang sih. Orang susuknya nempel. Gue doain tuh dukunnya metong udah. Jadi lu kagak bisa metong ya. Gitu terus lu. Napas aja susah lu. Ya oke Ci, oke lah. Tenang say, selama ada duit apapun segala bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kok bisa ketahuan gimana? Aduh capek gue ngejelasinnya. Pokoknya intinya gue tuh cuma dikasih tahu, ibaratnya kayak Tuhan tuh memberikan gue tuh tidak pernah mengecek-ngecek handphone ya. Cuman kayak Tuhan itu memberikan gue secercah cahaya kayak, nih lu lihat nih sekarang gitu. Terus akhirnya ketahuan tanpa disengaja. Gayung Lope pakai susu nggak tahu gue, lu tanyain, lu coba cari dukun nih. Mau dikirim daun kelor ngaci banyak, aduh males gue, takut ketempelan gatel. Anaknya Gayung gimana ya? Begitu. Kok nggak di Jamba? Kan gue udah bilang gue ketemunya di sekolah, kagak ada di tempat lain. Kalau ketemu tempat lain baru, kalau di sekolah mah kagak bisa. Anaknya Gayung bakal diselingkuhin juga nggak? Mungkin jadi selingkuhan juga kali. Soalnya kan dia itu turun temurun begitu. Katanya tantenya juga begitu. Memang job desknya tuh diciptakannya dia itu memang udah jadi mau menjadi kayak begitu katanya.
Jadi bahan gibah mama di sekolah. Jangankan mama di sekolah, say, senusantara udah jadi bahan gibah dia. Ya jadi dijadiin bahan gibah. Senusantara. Pergi satu pesawat kagak. Tuan mana sama segala tuan gua. Kenapa nggak Sulamalis nggak suka ntar kayak lonte. David masih mau bertahan ya, dia kagak mau dicerai. Udah sejauh apa mereka? Ya jauh lah, sampai New Zealand. Menurut lu dekat New Zealand? Ci belum tidur. Udah, ini arwah gue yang ngomong. Agak kurusan alhamdulillah. Suami dia 2. Kagak ada suami sebenarnya. Orang selingkuhan. Supaya nggak sedih gimana kerja. Gayung Lope udah dapat karma apa? Dia dari hidup aja udah jadi diri dia udah karma. Ngerti nggak lu? Udah karma buruk. Mana ada sih orang masih teenager jadi SPG emang kagak kenapa-kenapa. Jadi SPG disewa agent kagak jualan produk, jual diri. Mana ada orang karma bagus kayak begitu. Dia dari brojol aja ngencrot juga udah karmanya udah jelek. Menurut ngane? Mana ada orang jadi lontai itu karma bagus. Seumur-umur dari bocil udah disumpahin orang. Cita di ke PSY. Kesian juga sih. Kagak, gue mau kagak kesian sama dia. Ngapain gue kesian? Dari kecil udah ngancurin hidup, udah ngerusak rumah tangga orang. Dari kecil udah gangguin laki orang. Apa yang masih dikasianin? Dia ke New Zealand dibayarin kode debit, kagak, bayar sendiri. SPG apa? SPG? Nggak jelas SPG apa, tapi dulu setahu gue katanya SPG Bank. Waktu masih jadi BII zaman dulu. Terus bukannya jualan produk ya, dia malah ngedeketin klien. Akhirnya agentnya malu, jadi dia kagak dipakai lagi. Amazing info-info ini dapat dari zaman dulu, say. Rumah dia dulu di mana aja gue tahu. Dulu rumahnya di Tanah Abang. Berapa sewanya? Sewa siapa? Reaksinya gimana, disinggung terus? Ya capek lah. Ya cuman kan dia mesti terima ya.
Ya dia capek, lu kira gue kagak capek? Belum ada keputusan, tunggu gua ini aja, tunggu gua kerja dulu. Kita lihat aja, say, santai. Santai, kagak usah ketakutan kayak kagak usah ketakutan apa sih maksud gue? Ngebet gitu, ngebet pengen cari laki baru. Santai, nggak apa-apa. Laki yang lain bisa disuruh nunggu kok. Ih, thank you. Hilang kepercayaan gak sih kalau selingkuh? Iya, jangan dipercaya lagi kalau gitu. Dia ngomong A lu kira B, dia ngomong B lu kira Z, gitu aja. Pokoknya mah gue bilang ya, orang tuh kalau misalnya udah diselingkuhin tuh cewek ya, pasti ujung-ujungnya tuh dia yang berubah. Maksudnya ceweknya berubah, walaupun misalnya lakinya juga berubah. Ada juga laki yang berubah misalnya. Tapi kalau udah selingkuhnya lebih dari satu kali sih, kemungkinan berubah sih susah banget ya. Kecuali kalau misalnya dia cuma selingkuh baru sekali. Terus berubah sih ada juga temen gue yang gue udah menyaksikan lakinya tiba-tiba berubah banget sih, ada kapok gitu ya. Tapi kalau udah lebih dari sekali diulang-ulang terus itu udah tabiat namanya. Kalau misalnya sekali, ada gue ngeliat beberapa orang yang gue tahu sendiri gitu mengalami berubah benar, terus jadi benar, terus keluarganya juga jadi bagus. Cuman ya biar gimana pun tetap awal-awalnya tuh bininya yang kayak menjaga diri gitu, dalam artian kayak takut untuk tersakiti lagi gitu. Jadi bininya yang kayak ngejaga hati, kayak lebih ya udahlah gue nggak usah terlalu berharap gitu loh, gue nggak usah terlalu percaya sama omongan dia gitu, lebih jadi kayak gitu bininya. Iya gitu, jadi kayak agak mati rasa gitu loh, say. Mereka masih kontekan gak Ci? Enggak sih, setahu gua. Dia yang lagi nonton, gak tuh nonton juga gak apa-apa. Biasanya sih nonton. David nyumbang apa aja buat dia? Nyumbang sarapan pagi. Cek, kamu gak mau balas, dia balas siapa? Kenapa dia gak mau cerai nih? Lu tanya aja dia. Kenapa kagak mau ceraiin gue? Ya kan ngomongnya kan katanya begitu. Katanya iya, bininya mau diceraiin. Mana? Nggak diceraiin, gue tungguin nih. Nggak diceraiin. Kalau emang bener dia dari sekarang ya, aduh lonte mana sih, bete goblok banget ya. Iya emang bininya mau gue ceraiin. Kenapa kagak lu ceraiin sekarang? Kenapa enggak? Di saat dia ngomong begitu, maksudnya di saat dia ngomong begitu ke lu, ke para lontai, lu tanya dong, terus kenapa kagak lu ceraiin sekarang? Kenapa kagak? Kenapa kagak? Padahal kan gampang banget, tinggal lu proses aja cerai. Anak Cici trauma nggak? Kagak lah, anak gue mah orang gue bawa lucu-lucuan terus.
Udah Ci, udah sabar-sabar, gue mah maksud gue kan gue ngasih tahu nih, rata-rata tuh omongan laki tuh setiap kalau misalnya selingkuh tuh sama. Jadi asing gak Ci? Enggak sih, malah justru jadi dia banyak yang ngomong sama gue, jadi cerita mulu. Gue bilang ngapain sih lu jadi cerita-cerita mulu ke gue. Gayung Lope C dibales, aduh biarin aja, hidup dia aja, hidup sebagai diri dia aja udah senep nasib nih. Get well soon, gak ada yang sakit say, nggak usah didoain. Get well soon kagak ada yang lagi sakit. Udah ya, mau tidur dulu. Dadah.